Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengamali khutbah ini, kami selaku khotib mengingatkan kembali kepada semuanya yang hadir, marilah kita selalu senantiasa berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dengan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Sudah sewajibnya, sudah sewajarnya kalau fasilitas itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau menjadikan kita sebagai orang yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, selalu khotib mengingatkan kepada kita semuanya kaum muslimin untuk selalu bertakwa dan bertakwa. Ini menandakan apa para jamaah? Menandakan bahwa yang namanya bertakwa itu adalah sangat penting. 1 minggu sekali minimal kita diingatkan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena apa para jamaah? Yang namanya takwa itu adalah mengembalikan tujuan daripada kita dijadikan oleh Allah di muka bumi ini. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Hakikatnya ini. Kenapa kok kita harus menjadi orang yang bertakwa? Supaya kita bisa nantinya kembali kepada kehadirat Allah. Allah hanya menerima nanti di akhirat orang-orang yang punya takwa. Yang tidak punya takwa, Allah insya Allah tidak akan menerima. Takwa kalau menurut konsepnya adalah, kalau menurut bahasa yang biasa didengungkan oleh para khotib adalah imtisalul amarihi wajtanibun nawahi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau menurut Abu Hurairah para jamaah yang dirahmati, yang namanya takwa itu adalah seperti kita itu jalan di jalan yang penuh dengan berduri. Abu Hurairah ditanya oleh sahabat, "Wahai Abu Hurairah, takwa itu apa?" Dijawab sama Abu Hurairah, takwa itu adalah seperti kamu berjalan di sebuah jalan dan di jalan itu penuh dengan yang namanya duri. Apa yang kamu lakukan? Saya akan berhati-hati katanya. Ya itulah namanya takwa katanya Abu Hurairah. Itu maknanya apa para jamaah dirahmati Allah? Kita yang hidup di akhir zaman ini, di mana-mana penuh yang namanya duri para jamaah. Bahkan di kamar aja juga ada duri, di kamar itu. Artinya apa? Kalau dilukiskan oleh Abu Hurairah itu dengan jalan, itu di mana saja. Di kamar pun dengan bermodalkan HP para jamaah. Di sini banyak duri juga. Kalau kita bisa memilah dan memilih,
nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Konten apa yang kita ambil dari HP ini? Kalau kita mengambil yang benar-benar menyingkirkan yang tidak bagus, itulah berarti kita takwa. Seandainya kita tidak begitu, kita terlena dengan yang namanya isi HP yang tidak benar, itu namanya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi takwa adalah menjaga diri kita dari hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa yang namanya takwa itu berarti memelihara para jemaah. Memelihara apa? Memelihara hubungan kita dengan Allah. Supaya Allah senang dengan kita bagaimana? Supaya Allah itu tidak benci dengan kita bagaimana? Itulah katanya Hamka yang namanya takwa itu. Memelihara segala perintahnya dan memelihara semua larangannya yang harus kita jauhi. Dengan demikian dapat diartikan sebatas tidak dapat diartikan sebatas hanya takut yang namanya takwa itu. Memang ada yang mengatakan khauf, tapi itu hanya secara bahasa saja. Tapi secara maknawi ya seperti itu tadi. Harus kita bisa memilih hal-hal yang baik dan buruk yang ada di depan kita. Ilustrasikan jalan itu adalah sesuatu yang ada di depan kita. Kalau di depan kita ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang bisa menjadikan duri bagi kehidupan kita, duri itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut Hamka dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho dan sabar. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Cinta apa? Cinta dengan melaksanakan perintah Allah, itu cinta. Senang berjamaah, itu ada dalam indikator takwa para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga yang namanya harap dan cemas. Kita berharap kepada Allah agar bisa menerima ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Kan kita tidak menjamin, kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tidak bisa menjamin para jamaah. Makanya kita berharap, mohon kepada Allah. Ya kadang-kala kita cemas-cemas juga begitu kan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Berani dalam arti kata kulil haqqa walau kana murran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ambil pengertian arti takwa yang demikian tadi, itu seperti dilukiskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran itu. Semuanya benar. Semuanya benar karena memang sudah didesain oleh Allah. Al-Quran itu dengan benar berlaku untuk semua manusia, bahkan semua manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa saja. Buktinya apa? Buktinya orang-orang di luar Islam, ghairul Islam, para orientalis bisa mengambil kehebatan bagaimana Al-Quran itu, dan mereka sudah banyak yang merasakannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu arti makna daripada takwa itu di situ para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya takwa menurut Adi Hidayat, takwa itu mengandung dua unsur para jamaah yang dirahmati Allah. Amanu wa amilus solihat. Apapun yang kita lakukan atas dasar iman dan takwa, itu berarti itu atas iman, atas dasar
iman dan amal soleh, maka itu dikatakan takwa. Jenengan dugi datang di masjid ini karena iman dan takwa itu, karena iman dan amal soleh itu berarti kita sudah melakukan ketakwaan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, sedekah, ya. Kalau tadi di ayat ini Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, itu juga amaliyah takwa. Tadi kan di depan dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Siapa yang orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah takwa itu kita jadikan untuk diri kita itu menjadi baju, ya. Takwa itu menjadi baju untuk kita. Kita biasakan yang namanya sholat jamaah, kita biasakan. Katanya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayul a'mal afdol wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Ini salah satu baju. Marilah sholat berjamaah di awal waktu kita jadikan baju bagi kita. Jadi setiap ada azan, kita datangi yang namanya azan itu, dan kita ikut sholat itu. Kalau kita sudah seperti itu terus menerus setiap hari 5 waktu, maka itu dikatakan bahwa dia sudah menjadikan baju jamaah untuk dirinya. Maka takwa akan menjadi gaya hidupnya. Kalau sudah seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah, jenengan akan merasakan lek gak sholat jamaah gak enak. Itu berarti sudah menjadi gaya hidup sampean. Ini yang pentingnya para jamaah yang dirahmati. Gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi suatu budaya, yaitu hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ketakwaan itu dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika penduduk suatu negeri, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya suatu negeri, suatu penduduk negeri, suatu kaum beriman dan bertakwa, iman dan takwa sudah menjadi bajunya, sudah terbiasa yang namanya sholat jamaah, sudah terbiasa yang namanya ngaji, mendatangi pengajian, semuanya sudah bagus semuanya. Apa katanya Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Akan aku turunkan berkah dari langit. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kualitas ketakwaan seorang hamba sejati dapat dilihat dari sejauh mana dia dapat konsisten ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya. Jadi konsisten para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau itu baik, mari dalam hati kita terus kita laksanakan. Kalau itu tidak baik, jangan dilakukan. Semakin konsisten dalam perintah, menjalankan perintah Allah, maka dia semakin tinggi kadar ketakwaannya kepada Allah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Sudahlah, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Ya gak apa-apa, gak usah akeh-akeh, gak usah banyak-banyak, yang penting kamu istiqomah terus. Itu bagus. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, perintah-perintah untuk bertakwa bukan Allah hanya sekedar perintah, tapi Allah di belakangnya memberi balasan dan memberi ancaman bagi siapa yang tidak mau melaksanakannya. Apa katanya Allah? Katanya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dari hidupnya. Semua permasalahan yang ada dalam diri kita mesti ada jalan penyelesaiannya. Ini janji Allah. Kalau di depan tadi saya bilang la raiba fi, masa kita masih tidak yakin? Allah sudah mengatakan begitu. Dan juga Allah di dalam ayat ini selanjutnya At-Tolak, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan nanti saya juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari mana datangnya? Itu Allah yang mengurus. Makanya pentingnya takwa itu di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan konsistensi keimanan tersebut haruslah didasari atas dasar kesesuaian dengan tingkat kesanggupan ini. Ya Allah tidak nuntut yang banyak-banyak. Ya iso yang banyak begitu bahasanya itu ya. Lah enggak bisa ya cukup sudahlah semampu kamu seperti itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bertakwa kepada Allah adalah awal dari segalanya. Semakin tebal ketakwaan seorang hamba, maka akan semakin tinggi kemampuannya merasakan kehadirat Allah. Inilah para jamaah. Semakin sampeyan bertakwa, maka semakin sampeyan merasa dekat dengan Allah. Ma'iyah kita dengan Allah semakin terasa. Di mana-mana, makanya Rasulullah saya mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Ini para jamaah, buah daripada orang yang bertakwa itu nanti akan merasakan dalam dirinya kebersamaan Allah itu dengan kita, seperti itu. Ditolong oleh Allah, ada masalah ditolong oleh Allah. Itu adalah takwa. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102 Allah mengatakan, yang saya baca di mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Matilah kamu dalam keadaan Islam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi takwa harus yang namanya ada di dalam diri kita di mana saja dan kapan saja. Jangan sampai takwa itu kita titipkan hanya di rumah, di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Tapi takwa harus kita sandang, harus menjadi baju kita, harus menjadi lifestyle kita, harus menjadi gaya hidup kita di mana saja. Akhirnya insya Allah kalau kita bisa seperti itu, kita akan bisa menjadi hamba Allah nanti yang dijanjikan oleh Allah, yang dirindukan oleh surganya Allah. Barakallahu li wa lakum. Wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu akan selalu bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Walladzina hum muhsinun, dan selalu berbuat kebajikan. Selalu bersama. Ma'iyah, kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa itu akan di mana saja. Kalau tadi saya katakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Ya itulah nanti kita akan merasakan. Kalau naik sepeda motor mungkin terasa ngantuk, kadangkala beliut, seharusnya nabrak enggak nabrak, itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mengalami. Ketahuilah para jamaah, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keridhaan Allah dalam setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Karena sesungguhnya orang bertakwa adalah orang yang takut akan kebesaran Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah
radhiyallahu anhum wa radu an zalim kaliman khasya rabbah. Ini para jamaah, Allah ridho kepada mereka, orang-orangnya pun ridho kepada mereka, pun ridho kepada Allah. Siapa itu? Zalika liman khasya rabbah, yaitu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Takut kalau tidak bisa menjalankan syariatnya Allah, takut kalau melanggar syariatnya Allah. Jadi para jamaah yang dalam Allah, marilah sekali lagi, takwa adalah kunci kita mendapatkan kecintaan oleh Allah, dari Allah. Cinta dari Allah, saya yakin kita semuanya sangat-sangat butuh. Karena apa para jamaah yang dirahmati Allah? Hidup ini yang menentukan adalah Allah, bukan diri kita. Kita tidak, yang namanya tidak punya kekuasaan terhadap diri kita. Kita tidak punya yang namanya kemampuan untuk menentukan diri kita. Oleh karena itu marilah dengan jalan takwa kita akan bisa mendapatkan cinta Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, semuanya kehidupan kita akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah betul-betul menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita, kehidupan kita dari kesulitan-kesulitan kita yang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.